Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai medan listrik statis. Apakah itu medan listrik? Kali ini kita pahami dulu. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ini contoh. Benda uji bermuatan listrik H kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik H besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan H besar. Mungkin kalau ini sulit dipahami, kita lihat ilustrasinya. Di sini ada dua muatan H besar dan H1 dengan jarak yang berbeda, yang atas dan bawah. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan H besar, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Di sini benda ujinya itu H kecil. Yang atas H kecil dengan H besar itu jaraknya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Maka besar medan listriknya juga berbeda. Berikutnya kita pahami mengenai garis-garis gaya listrik. Medan listrik itu adalah abstrak. Ya. Karena abstrak, untuk itu kita gambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Misalkan sebuah muatan positif. Kita lihat gambar itu. Untuk satu titik muatan positif, arah garis gaya listrik muatan meninggalkan muatan tersebut. Kalau muatannya negatif, arahnya mendekati muatan tersebut dari segala arah. Ya. Kalau muatan positif menyebar dari muatan tersebut ke segala arah, tapi kebalikannya untuk muatan negatif dari segala arah menuju ke muatan tersebut. Nah, bagaimana kalau interaksi dua muatan yang berdekatan? Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Kalau positif dan negatif, maka pola garis gayanya bisa kalian lihat di gambar. Yang positif arahnya keluar muatan, yang negatif arahnya menuju muatan. Kalau sejenis, positif dengan positif, arahnya sama-sama keluar, yang mendekati ini tolak menolak. Begitu juga dengan yang sejenis tapi negatif. Arahnya tolak menolak, tapi arah garisnya masuk ke dalam muatan. Nah, bagaimana sekarang kalau bentuknya itu sebuah sejajar seperti gambar itu? Ya, arahnya dari positif menuju ke negatif. Ini gambar yang garis yang D yang terakhir ini biasanya diterapkan dalam alat-alat elektronik dasar pada elko atau elektrolit kondensator. Kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik H didekatkan benda uji bermuatan H kecil berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji.
kuat medan listrik disimbolkan dengan E. Dirumuskan besarnya E sama dengan F per Chi. Kalau F itu besarnya adalah Chi 1 kali Chi 2, dalam hal ini Chi besar kali Chi kecil, per R kuadrat dibagi Chi. Maka Chi kecil ya yang bagi. Maka Chi kecilnya dicoret atas dan bawah. Kita dapatkan E sama dengan Chi besar per R kuadrat. Di mana E medan listrik satuannya adalah Newton per Coulomb. Chi muatan sumber, Chi besar muatan sumber dalam satuan Coulomb. Chi kecil muatan uji juga sama dalam Coulomb. R jarak dari benda. Ini diingat satuannya dalam meter kalau dalam SI. Dan biasanya kalau dalam soal yang diketahui itu dalam mili, dalam senti, maka dirubah dalam meter. F adalah gaya, satuannya dalam Newton. Kita lanjutkan beda potensial dan energi listrik. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin pada abad 18. Menurutnya petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Ini adalah gambar dari Benjamin Franklin. Ini gambar petir yang menyambar ke bumi. Perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Delta V, segitiga itu dibaca delta ya. Delta V sama dengan W per Chi. Keterangan, delta V adalah beda potensial listrik dalam kurung atau satuannya volt. Nah, beda potensial listrik ini nanti juga boleh disebut dengan tegangan listrik atau voltase. W energi listrik, satuannya dalam joule. Ini dalam SI satuannya semuanya. Chi muatan listrik dalam Coulomb. Untuk latihannya, kalian bisa buka buku halaman 176 sampai dengan 177. Silakan dibuat latihan. Benda dikatakan memiliki potensial listrik tinggi bila benda tersebut lebih positif. Saya katakan lebih positif. Kebalikannya,
Benda dikatakan memiliki potensial rendah apabila benda tersebut lebih negatif. Ini konsep penting. Konsep penting ini. Pengertian arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial lebih rendah. Arus itu ada dua, ada arus listrik, juga ada arus elektron. Kalau arus elektron mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial lebih tinggi. Mengapa kok ada dua arus? Karena dahulu sebelum ditemukan elektron, orang sudah menemukan listrik. Sehingga dipahami mengenai arus listrik. Sehingga di situ disepakati kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Dan setelah ditemukan, ternyata yang mengalir itu bukan muatan positif. Ternyata yang mengalir adalah elektron. Dan arahnya kebalikannya. Elektron itu mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Dan arus listrik sampai sekarang dipakai, terutama di elektro. Sehingga dua-duanya tetap dipakai. Arus listrik itu adalah mengalir dari potensial tinggi ke rendah, sedangkan arus elektron itu dari rendah ke tinggi. Penerapannya sekarang kelistrikan pada sel saraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Ini contoh gambarnya. Anak-anak bisa lihat di buku paket juga ada. Jadi sebenarnya beda potensialnya sangat kecil. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Lebih jelasnya perhatikan gambar. Ini kalau di HP kalian atau di laptop terlalu kecil, kalian bisa buka di buku paket. Gambarnya lebih jelas. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya, gerak otot.
Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang terselubung mielin dan neuron yang tidak terselubung mielin. Agar dapat mengetahui sel saraf lebih lanjut, mari lakukan kegiatan berikut. Ini bagian sel saraf. Ada dendrit, ada badan sel, ada akson atau neurit. Kemudian deskripsinya bisa dibaca beserta fungsinya. Kemudian ini ada mielin, ada nudus. Nah, itu silakan dibuka di buku paket untuk dibuat latihan. Yang terakhir adalah hewan penghasil listrik. Untuk hewan penghasil listrik ini sudah dirinci di dalam buku paket, silakan dibuka halaman 184. Saya kira ini anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.